Salam Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita jumpa lagi dalam Jumat Agung. Sebelum kita menganalisa dan mendalami firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, pada Jumat Agung hari ini kita akan menganalisa firman Tuhan dan mencoba mendalaminya dari Lukas 23 ayat 44 sampai ayat 48. Lukas 23 ayat 44 sampai ayat 48. Demikian firman Tuhan. Yesus mati. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci telah terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk menonton itu, melihat apa yang terjadi, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikutinya dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, kalau kita membaca kitab Lukas, merupakan kitab yang ditulis oleh seorang dokter yang bernama Lukas, yang merupakan laporan kepada Theophilus agar mengenal dan mengetahui dengan benar tentang riwayat Yesus Kristus. Oleh karena itu, kalau kita baca dalam pasal 1, maka hal itu sudah jelas kelihatan. Kemudian secara menyeluruh dinyatakan bahwa Lukas ini memiliki teologi muka manusia. Artinya Yesus dilihat sebagai manusia Allah yang menjadi menebus daripada segala dosa. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam Lukas hari ini yang diperingati pada Jumat Agung, yaitu Jumat tentang kematian Yesus Kristus di Golgota, kematian yang begitu berharga bagi umat Kristen. Kita akan melihat hal-hal apa yang terjadi ketika terjadi penyaliban tersebut. Kalau kita membaca pada ayat 44, maka kita mengetahui bahwa pada saat kematian Yesus Kristus di kayu salib, bumi dan seluruh dunia berduka karena ada gelap yang meliputi seluruh dunia. Dikatakan ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Artinya kematian Yesus Kristus merupakan duka yang mendalam bagi dunia pada saat itu. Karena apa? Karena memang kematiannya adalah kematian anak Allah yang merupakan penebusan bagi orang-orang yang berdosa. Kematian yang bukan oleh karena kesalahannya, namun kematian agar orang yang bersalah dibebaskan dan dilepaskan. Kematian Yesus Kristus itu tidak bisa dibantah oleh dunia ini, karena memang kematiannya memiliki simbol tentang dunia yang kelihatan gelap mulai jam 12 siang pada saat itu. Kemudian yang kedua yang terjadi dalam kematian Yesus adalah pada ayat 45, sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Tabir bait suci menjadi terbelah dua. Apa itu dengan tabir bait suci? Dalam bait suci ada 3 tempat, yaitu ruang umum, ruang kudus, dan ruang maha kudus. Antara ruang umum dengan ruang kudus dibuat tabir ataupun tirai untuk membelah antara orang-orang yang kudus dan orang yang masih cemar. Namun dengan kematian Yesus, maka semua menjadi dikuduskan. Tidak ada lagi orang yang menjadi cemar, karena kematian Yesus menjadi merubah orang berdosa menjadi orang yang diselamatkan. Ketika orang mengatakan bahwa
kematian Yesus adalah sebuah rekayasa dan tidak mungkin anak Allah ataupun Allah itu menjadi mati di kayu salib. Namun firman ini sangat jelas mengatakan bahwa ada bukti-bukti secara dunia, yaitu gelapnya matahari, kemudian ada bukti terkoyaknya tabir bait suci, dan bukti yang ketiga adalah ayat 47. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah. Katanya, sungguh orang ini adalah orang benar. Ternyata kepala pasukan yang melakukan tindakan untuk eksekusi penyaliban itu juga mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah, karena Yesus mati di kayu salib itu, dan dia mengatakan sungguh orang ini adalah anak Allah. Artinya tidak ada hal yang membantah bahwa Yesus itu mati di kayu salib, karena memang kepala pasukan itu dengan jelas melihat kematian Yesus dan menyaksikan bahwa dia adalah anak Allah. Dalam ayat 48 juga dikatakan pada firman Tuhan, dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu melihat apa yang terjadi, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Artinya kematian Yesus menjadikan penyesalan yang besar bagi orang banyak yang menonton itu. Mereka memukul-mukul diri, menyatakan menyesal oleh karena kematian anak Allah tersebut. Artinya memang Yesus betul-betul mati, tidak menjadi hidup lagi. Kalau Yesus hidup dan tidak disalibkan, mereka tidak mungkin menyesali diri. Mereka tidak mungkin untuk mengatakan bersalah dan menyesal melihat keadaan itu. Tapi mereka betul-betul melihat kematian Yesus. Bukan hanya 1-2 orang, tapi orang banyak. Bukan hanya orang banyak. Kalau kita membaca pada ayat 49, semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Yang tadi adalah kepala pasukan, kemudian orang banyak, ya kemudian pengikut-pengikut Yesus dan perempuan-perempuan yang dari Galilea. Artinya secara komprehensif seluruh orang melihat, yang ada di sekitar itu melihat kejadian tentang kematian Yesus. Oleh karena itu sangat sulitlah membantah, mengatakan bahwa Yesus itu tidak mati, karena memang kematian Yesus disaksikan oleh mulai daripada yang pasukan sampai kepada orang banyak dan juga kepada orang-orang yang dekat dengan dia. Bukan hanya itu saja, disaksikan oleh alam dengan gelapnya matahari dan juga dengan terbelahnya tabir bait suci. Kalau kita masuk ke dalam tema firman Tuhan hari ini, Yesus menyerahkan nyawanya pada ayat 46. Lalu Yesus berseru dengan nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, kalimat ini merupakan sebuah kalimat yang menyatakan bahwa Yesus benar-benar menyerahkan nyawanya. Memang di dalam kitab Mazmur, kalimat ini sudah dinyatakan bagi orang yang ingin berdoa untuk tidur. Namun, bukan hanya itu saja. Ketika Yesus mengatakan, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku," artinya di dalam beratnya hatinya dan di dalam kesedihan yang begitu berat yang dialami oleh Yesus, Yesus menyerahkan nyawanya. Seberapa pentingkah kematian Yesus bagi kehidupan kita sebagai orang percaya? Perlu kita renungkan. Ketika kita menyadari betapa beratnya beban dosa itu, maka dari situlah kita mengetahui pentingnya kematian Yesus. Kalau kita mengetahui bahwa dosa itu begitu berat untuk dibayar, maka melalui itulah kita menyadari kematian Yesus begitu penting. Kalau ada seorang yang mencuri sebuah benda, umpamanya mencuri ayam, berapakah bayaran yang harus dilakukan oleh pencuri yang kedapatan mencuri ayam? Apakah 1 miliar? Tidak mungkin. Itu bisa dihitung dengan rupiah, mungkin 1 jutaan. Kalau bagi orang yang begitu merasa marah terhadap pencurinya. Kalau orang yang membunuh, berapa tahunkah di penjara?
seumur hidup. Itu paling berat bagi orang yang berencana untuk pembunuhan. Namun, lebih dari situ dosa kita yang kita datangkan, yang kita perbuat kepada Allah. Kita menjadi jauh, ada jurang pemisah antara manusia dengan Allah. Berapakah biaya untuk penghapusan dosa? Dalam perjanjian lama, orang memberikan persembahan melalui sembelihan, yaitu melalui lembu yang bisa diperkirakan berapa harganya, namun tidak bisa menyelesaikan dosa. Banyak orang yang melakukan perbuatan-perbuatan baik, namun tidak menyelesaikan dosa. Jadi apa yang menjadi bayar daripada dosa itu? Oleh karena beratnya hutang dosa, maka Allah sendirilah yang menjadi mengeluarkan kita dari lumpur dosa dan menjadi diselamatkan. Itulah makna daripada Yesus menyerahkan dirinya. Karena Yesus tahu, Allah tahu bahwa kita tidak bisa menanggung dosa kita. Kita tidak akan mampu keluar daripada dosa kita. Maka Yesus mati, dan kematian Yesus itu menjadi menyelesaikan hutang dosa, dan kita menjadi berdamai dengan Allah yang kudus. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, itulah makna daripada Yesus menyerahkan dirinya. Yang seharusnya dia adalah penghukum bagi orang berdosa, menjadi penyelamat bagi orang berdosa. Yang seharusnya dia menjadi hakim atas segala dosa, menjadi penebus atas segala dosa. Itulah makna daripada kematian Yesus Kristus. Oleh karena itu, pada hari ini kita diingatkan akan kematian Yesus Kristus yang menyelamatkan dan membebaskan itu. Ada 3 hal tadi, ada 4 hal tadi yang diingatkan. Yang pertama, Yesus benar-benar mati, yang disaksikan oleh alam, disaksikan oleh orang Yahudi melalui terbelahnya tabir bait suci, disaksikan oleh musuh dan orang-orang sekitar, dan disaksikan oleh sahabat-sahabatnya. Yesus betul-betul mati, bukan pura-pura mati, namun dia menyerahkan nyawanya. Itu yang dikatakan pada ayat 46. Kepada tanganmu kuserahkan nyawaku. Yesus menyerahkan nyawanya, sehingga melalui nyawanya itu hutang dosa menjadi diselesaikan, kebebasan menjadi diberikan bagi kita yang percaya kepadanya. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, pada firman Tuhan pada Jumat Agung ini juga kita diingatkan dengan sebuah cerita ilustrasi, yaitu ada seorang raja yang mengatakan, karena kehilangan sebuah cangkir yang begitu cantik, dia mengatakan kepada seluruh penduduk istana, siapa yang kedapatan untuk mencuri cangkir saya yang begitu cantik ini, akan saya hukum dengan 49 kali cambukan. Kemudian seluruh istana dan seluruh para pegawai daripada istana dicoba untuk dicari apakah siapa yang menyimpan. Setelah semua berupaya tidak didapatkan, maka diizinkanlah kepada keluarga dekat daripada raja untuk melihat, mencek ke kamarnya. Ternyata yang didapatkan adalah ibu raja yang sudah berusia 80 tahunan. Kemudian karena raja sudah mengatakan bahwa siapa yang kedapatan mencuri atau menyimpan daripada cangkir itu akan dihukum, maka raja bertanya kepada ibunya, "Ibu, mengapa engkau menyimpan daripada cangkir saya?" Ibunya mengatakan, "Karena saya melihat cantik cangkirmu dan saya takut kehilangan daripada cangkir itu, sehingga saya simpan." Dan raja mengatakan, "Tahukah engkau bahwa itu adalah menjadi mencuri?" Ibunya mengatakan, "Saya mengetahui itu mencuri. Dan saya siap untuk dihukum 49 cambukan." Namun raja melihat ibunya dan dengan sedih mengatakan, "Biarlah saya menggantikan ibu saya, karena saya tahu ketika ibu saya dicambuk 49 kali dia akan mati. Biarlah saya dicambuk, hukum tetap berjalan, sehingga
tidak ada lagi orang yang mencuri di kerajaan ini. Dan itu dilakukan oleh raja. Memang dia dicambuk dengan keras 49 kali. Dan karena dia masih muda, dia bisa hidup. Dia menyelamatkan nyawa ibunya yang seharusnya untuk dihukum. Itulah pengorbanan Yesus Kristus. Dia rela mati untuk menyelamatkan saya dan Anda. Dia rela memberikan dirinya agar kita yang menjadi mempercayainya menjadi terselamatkan. Kematian Yesus sungguh-sungguh benar nyata karena disaksikan oleh yang ada di sekitarnya. Kematian Yesus menjadi kebebasan bagi kita sebagai orang berdosa. Oleh karena itu, marilah kita hidup di dalam keselamatan yang sudah disediakan Yesus dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang Engkau taburkan, menguatkan kami untuk tetap mengimani Yesus sebagai juru selamat kami yang menyerahkan dirinya, menyerahkan nyawanya untuk keselamatan kami. Jadikan firman ini selalu mengingatkan kami sehingga kami menjadi selalu dekat dengan Yesus dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.